Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan coba menjelaskan terkait dengan logaritma. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bilangan berpangkat, di mana kita ketahui bahwa A berpangkat B itu sama dengan C, di mana A adalah basis, B adalah bilangan berpangkat, dan C adalah hasil pangkat. Nah, bilangan berpangkat ini jika kita ubah ke dalam bentuk logaritma, maka akan berbentuk A logaritma C sama dengan B. Nah, perhatikan posisinya. Jadi, basisnya ada di sini. Basisnya ada di sini, hasil pangkat di sini, dan pangkatnya di sini. Jadi, kalau kita berbicara bilangan berpangkat, yang akan kita cari adalah hasil pangkat. Sedangkan kalau kita berbicara tentang logaritma, yang akan kita cari adalah perpangkatannya. Misalkan saya memiliki 5 berpangkat 2 sama dengan 25. Nah, kalau saya 5 berpangkat 2 berpangkat 25 ini, misalnya 5 pangkat 2 berpangkat 25 ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma, maka bentuknya adalah 5, kita tulis basisnya dulu, terus logaritma hasilnya 25, maka 5 logaritma 25 itu adalah pangkat dari 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka 5 logaritma 25 itu adalah 2. Artinya 5 berpangkat 2 sama dengan 25. Seperti itu. Nah, contoh lagi. Misalnya saya punya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Artinya 2 logaritma 32 itu sama dengan berapa? Nah, ingat basis, pangkat, dan hasil pangkat. Basis, hasil pangkat berarti hasilnya adalah 5. Oke, seperti itu. Nah, sekarang coba diperhatikan. Sekarang kita akan coba latihan konversi. Artinya adalah kita akan coba mengubah bentuk bilangan berpangkat menjadi logaritma, logaritma menjadi bilangan berpangkat. Nah, misalkan saya kasih contoh terlebih dahulu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita punya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma, maka berbentuk 5. Logaritma 25 itu dapatnya 2. Kemudian kalau semisal kita punya bilangan logaritma, misalnya kita punya 5 logaritma 125 sama dengan 3. Artinya adalah 5 berpangkat 3 sama dengan 125. Jadi contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalian coba konversi soal-soal berikut. Yang pertama adalah 7 logaritma 343 sama dengan 3. Yang kedua adalah kita punya 2 logaritma 16 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga adalah 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 4 itu sama dengan 625. Kemudian yang keempat adalah misalnya kita punya 2 2
Maaf ya. Misalnya kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi pada latihan ini kalian diminta untuk membuat bentuk logaritma ini pada nomor 1, 2 ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Dan untuk nomor 3 dan 4 kalian ubah ke dalam bentuk logaritma. Oke. Nah selanjutnya, untuk latihan selanjutnya adalah kalian akan diminta untuk menentukan nilai X dari persamaan logaritma berikut. Misalkan nomor 1, kita punya 3 logaritma X sama dengan 3. Jadi untuk menentukan nilai X-nya, jadi misalnya 3 logaritma X sama dengan 3. Artinya kita akan mencari nilai X yang ada di sini. Ingat, ini 3 adalah basis. Ingat, 3 adalah basis, 3 yang ini adalah pangkat. Artinya adalah 3 berpangkat 3 hasilnya berapa? Kita tulis 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Artinya nilai X-nya adalah 3 logaritma 27 sama dengan 3. Karena 3 berpangkat 3 dapat 27. Seperti itu. Jadi silahkan menentukan nilai X-nya ya. Nah lanjut nomor 2. X logaritma 16 sama dengan 4. Kalian akan diminta untuk menentukan nilai X-nya. Artinya adalah X berpangkat 4 itu sama dengan 16. Kira-kira X-nya adalah basis berapa? Kalau kita pangkatkan 4 itu dapatnya 16. Seperti itu. Silahkan dikerjakan. Untuk nomor 3. 10 logaritma 100 sama dengan X. Artinya 10 berpangkat berapa dapat 100. Itu untuk menentukan nilai X-nya. Nah silahkan dilanjutkan ya. Saya akan tuliskan soalnya. Yang soal keempat adalah 7 logaritma X sama dengan 2. Yang kelima adalah X logaritma 81 sama dengan 4. Yang keenam adalah 100 logaritma 100 sama dengan X. Yang nomor 7 adalah 4 logaritma 2 sama dengan X. Oke. Silahkan dikerjakan. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah kalian latihan, kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu terkait dengan sifat-sifat logaritma. Nah, untuk sifat-sifat logaritma ini ada 7, jadi kita akan bahas satu persatu. Untuk sifat yang pertama adalah A logaritma A itu sama dengan 1. Artinya adalah kita ubah ke dalam bilangan berpangkat. Artinya A berpangkat 1 itu sama dengan A. A berpangkat 1 sama dengan A. Artinya adalah semua bilangan yang berpangkat 1 itu artinya nilainya tetap sama. Seperti itu. Atau kalau kita berbicara logaritma, apabila basis dan hasil pangkatnya sama atau yang ini dengan yang ininya sama, maka hasilnya itu adalah 1. Misal, contoh. Misalnya saya punya 10 logaritma 10. Hasilnya adalah berapa? Artinya adalah 10 berpangkat berapa dapat 10 itu dapat 1. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa basis dan hasil pangkatnya sama. Jadi kalau ada basis dan hasil pangkat yang sama, artinya nilainya adalah 1. Oke, itu untuk sifat yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada sifat yang kedua.
Untuk sifat yang kedua kita punya A logaritma 1 sama dengan 0. Artinya adalah kita ubah ke dalam bentuk pangkat, A berpangkat 0 sama dengan 1. Artinya adalah semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, di sini kita dapat lihat pada logaritma sifatnya bahwa kalau bagi yang sini atau pada bagian hasil pangkat itu nilainya 1, berarti jawabannya adalah 0. Contoh, misalnya saya punya 100 logaritma 1, artinya adalah 100 berpangkat berapa dapat 1. Ya, ingat bahwa semua yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi jawabannya adalah 0. Nah, jadi untuk kedua sifat ini kita dapat lihat bahwa kalau kita punya mempunyai basis dan hasil pangkat yang sama, di sebelah sini sama dan sebelah sini sama, artinya itu nilainya 1. Kemudian kalau hasil pangkatnya di sini 1 atau posisi di sini tetap 1, artinya jawabannya itu adalah 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang ketiga ini, perhatikan. Misalnya kita punya basis dan hasil pangkat yang berpangkat. Misalnya kita punya A berpangkat M, logaritma B berpangkat N itu sama dengan N per M A logaritma B. Untuk memudahkan, kita akan bagi menjadi 2. Artinya adalah kita ambil terlebih dahulu untuk bagian basis, yang kedua adalah kita ambil untuk bagian hasil pangkat. Perhatikan. Yang pertama adalah A berpangkat M logaritma B. Nah, jadi kalau kita mempunyai basis yang memiliki pangkat atau basis yang berpangkat, pangkatnya ini dapat kita hilangkan atau kita bisa bawa ke depan. Tapi dengan catatan pangkatnya ini kita ubah menjadi penyebut sehingga kita peroleh 1 per M. Jadi di sini tetap 1 per M, jadi dia pangkatnya jadi penyebut A logaritma B. Contoh. Jadi misalnya kita punya 4 logaritma 2. 4 logaritma 2. Ingat, 4 logaritma 2 itu, jadi kita untuk mengerjakannya ini, ingat, 4-nya ini kita bisa ubah menjadi basis 2 sama yang di bawah sini pada bagian hasil pangkat. Artinya 4-nya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 logaritma 2. Nah, perhatikan. Di sini sudah kita memiliki basis yang berpangkat. Nah, di sini pangkatnya kita dapat pindahkan ke depan jadi penyebut sehingga kita peroleh 1 per 2 logaritma 2. Ingat, 1 per 2 dikali dengan 2 logaritma 2. Ingat, untuk 2 logaritma 2, perhatikan kita punya basis dan hasil pangkat yang sama. Artinya untuk 2 logaritma 2 itu hasilnya berapa? 1. Betul, 1. Jadi kita peroleh 1 per 2 dikali 1. 1 per 2 kali 1 dapatnya 1 per 2. Artinya 4 logaritma 2 itu hasilnya adalah 1 per 2. Ingat, satunya ini kita peroleh dari perubahan 2 logaritma 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu A logaritma B berpangkat N. Nah, kalau tadi basisnya yang berpangkat, pangkatnya kita bawa ke depan, kita ubah menjadi penyebut. Nah, sekarang untuk hasil pangkat yang berpangkat, pangkatnya juga kita akan bawa ke depan. Tapi dengan catatan, dia akan jadi pembilan. Jadi kita peroleh N dikali dengan A logaritma B. Nah, contoh, perhatikan. Misalnya kita mempunyai 2 logaritma 8. Oke.
2 logaritma 8. Nah, kita memang ketahui bahwa 2 berpangkat berapa dapat 8. Nah, artinya 2 berpangkat 8 itu dapat 3. Nah, di sini kita tidak akan mengerjakannya seperti itu, tapi kita akan mengerjakannya menggunakan sifat-sifat pada logaritma. Jadi perhatikan, jadi 2 logaritma 8 artinya kita ubah 8 dulu menjadi basis 2. Jadi kita peroleh 2 logaritma 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Oke. Nah, di sini hasil pangkatnya sudah berpangkat. Oke, pangkatnya kita ambil, bawah ke depan jadi 9. Jadi kita peroleh 3, 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 dapat 1. Jadi 3 dikali 1. Jadi 2 logaritma 2-nya kita ubah menjadi 1. Jadi 3 kali 1 dapat 3. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengerjakan soal-soal logaritma, kita harus menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, sekarang kita masuk pada sifat yang keempat. Nah, untuk sifat yang keempat ini adalah penjumlahan logaritma. Jadi misalnya kita punya A logaritma B ditambah dengan A logaritma C. Ini artinya adalah kita bisa, jadi artinya adalah A logaritma B dikali C. Nah, ingat untuk penjumlahan logaritma kita ubah ke dalam bentuk kali dengan catatan basisnya harus sama. Kemudian di sifat logaritma yang keempat ini itu berlaku terbalik. Jika kita punya A logaritma B ditambah A logaritma C itu sama dengan A logaritma B dikali C. Jadi kalau kita punya A logaritma B kali C itu juga kita bisa ubah ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, contoh. Misalnya saya punya 2 logaritma 4 ditambah dengan 2 logaritma 2. Ingat, apakah basisnya sama? Ya, kalau basisnya sama artinya hasil pangkatnya dapat kita kalikan. Jadi kita peroleh 2 logaritma 4 dikali 2. Artinya 2 logaritma 8. Nah, untuk menyelesaikannya silakan menggunakan sifat logaritma. Jadi kita peroleh 2 logaritma 8-nya kita ubah menjadi basis 2, artinya kita punya 2 pangkat 3. Nah, 3-nya kita bawah ke depan jadi 9 sehingga diperoleh 3, 2 logaritma 2. 2 logaritma 2-nya kita ubah menjadi 1 sehingga kita peroleh 3 kali 1 dapat 3. Seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, ingat untuk bentuk perkalian ini kita dapat ubah juga ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, setelah penjumlahan logaritma, kita akan bahas terkait dengan pembagian logaritma. Nah, setelah mempelajari tentang penjumlahan logaritma, sekarang kita akan membahas terkait dengan pengurangan logaritma. Jadi, misalnya kita mempunyai A logaritma B dikurang dengan A logaritma C, ini sama dengan A logaritma B dibagi C. Artinya adalah di penjumlahan logaritma yang ini, kalau kita jumlahkan artinya hasil pangkatnya kita kali. Kalau di sini, kalau kita mempunyai pengurangan logaritma, 2 bilangan logaritma dikurangkan, artinya hasil pangkatnya kita bagi. Sama dengan catatan basisnya harus sama. Contoh. Oke, contoh. Oke, contoh ya. Misalnya saya punya 5 logaritma 125 dikurang dengan 5 logaritma 25. Nah, perhatikan apakah basisnya sama? Nah, artinya kalau basisnya sama, artinya hasil pangkatnya ini kita dapat kurangkan sehingga kita peroleh 5 logaritma 125 dibagi dengan 25. Ini kita peroleh 5 logaritma 5. 5 logaritma 5 itu hasilnya 1. Jadi 5 logaritma 125 dikurang dengan 5 logaritma 25 itu dapatnya 1. Nah, sekarang kita masuk pada perkalian logaritma.
Nah, untuk perkalian logaritma, perhatikan. Misalnya kita mempunyai A logaritma B dikali dengan B logaritma C itu sama dengan A logaritma C. Nah, pada sifat perkalian logaritma ini, perhatikan. Jika kita mempunyai hasil pangkat di sebelah sini sama dengan basis yang di sebelah sini, artinya itu kita dapat hilangkan. Artinya kalau kita hilangkan berarti tersisa A logaritma C. Contoh. Nah, misalnya saya punya 2 logaritma 6. Saya kalikan dengan 6 logaritma 3 dikalikan dengan 3 logaritma 2, ini sama dengan berapa? Perhatikan sifat yang tadi. Apakah hasil pangkat dan basis di sini sama? Kalau sama artinya kita bisa hilangkan, dicoret. Nah, kemudian apakah hasil pangkat dan basis di sini juga sama? Sama, artinya kita juga bisa coret, sehingga yang tersisa adalah 2 logaritma 2. Kita tulis 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 hasilnya 1, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, terakhir kita akan membahas terkait dengan sifat logaritma yang ke-7. Untuk sifat logaritma yang ke-7 ini bersifat jadi kalian hanya cukup tahu saja terkait dengan sifat yang ini. Jadi kita punya A logaritma B itu sama dengan P logaritma B dan P logaritma A. Artinya kita tulis hasilnya di atas, basisnya di bawah. Untuk P yang di sini, untuk basis yang baru, itu opsional kita yang tentukan. Untuk lebih jelasnya, ini kita gunakan contoh langsung ya. Nah, perhatikan contohnya. Nah, jadi untuk contohnya, misalnya diketahui 10 logaritma 2 itu sama dengan P dan 10 logaritma 3 itu sama dengan Q. Tentukan nilai 10 logaritma 12. Artinya adalah untuk soal 10 logaritma 12 ini, untuk menyelesaikannya kita harus membawanya pada yang diketahui, yaitu kita akan berusaha mengubahnya menjadi 10 logaritma 2 dan 10 logaritma 3. Perhatikan penjelasannya. Jadi kita punya 10 logaritma 12 ini sama dengan 10 logaritma 4 dikali 3. Oke, jadi 10 logaritma 12 itu sama dengan 10 logaritma 4 kali 3. Jadi kita bisa ubah 12-nya menjadi 4 kali 3. Ingat, ini perkalian dalam bentuk perkalian, artinya ini sama dengan sifat yang sebelumnya, yaitu sifat penjumlahan logaritma. Artinya dalam bentuk penjumlahan kita ubah dalam bentuk perkalian. Perkalian yang di sini yang hasil pangkatnya kita bisa ubah dalam bentuk penjumlahan logaritma, sehingga diperoleh 10 logaritma 4 ditambah dengan 10 logaritma 3. Nah, perhatikan 10 logaritma 4 itu kita bisa ubah menjadi 10 logaritma 2 berpangkat 2 ditambah 10 logaritma 3. Ingat, hasil yang berpangkat, pangkatnya bisa kita bawa ke depan jadi pembilang. Jadi kita peroleh 2 dikali 10 logaritma 2 ditambah dengan 10 logaritma 3. Perhatikan, 10 logaritma 2 dan 10 logaritma 3 itu kita sudah ketahui di soal. Artinya 2 dikali 10 logaritma 2 berapa? Itu kita peroleh nilainya P. Ditambah dengan 10 logaritma 3 itu nilainya Q. Jadi hasil dari 10 logaritma 12 itu adalah 2P ditambah Q. Oke, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya,
Sekarang kalian coba kerjakan latihan berikut. Yang pertama adalah, nah, untuk latihan berikut ini silahkan kerjakan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, jadi perhatikan yang pertama adalah 9 logaritma 81. Yang kedua adalah 2 logaritma 64 dikurang dengan 2 logaritma 16. Yang ketiga adalah 4 logaritma 16 berpangkat 10. Nah, di sini kalian dalam mengerjakan soal ini kerjakan sampai memperoleh hasil akhir. Artinya sudah tidak berbentuk logaritma. Jadi kerjakan sampai sudah tidak berbentuk logaritma. Sudah tidak ada logaritmanya, jadi berbentuk angka hasilnya. Jadi silahkan dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.